Harapan melihat Jairo Ridwald berseragam timnas Indonesia tampaknya harus tertunda lebih lama. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa ada kendala besar yang menghambat proses naturalisasi pemain yang kini bermain untuk Royal Antwerp. Salah satu faktor utama adalah kelengkapan dokumen yang belum memenuhi persyaratan hukum. Padahal, PSSI sempat menargetkan agar Ridwald bisa memperkuat timnas dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Namun, dengan kondisi ini, kemungkinan besar rencana tersebut harus mengalami perubahan. Proses naturalisasi pemain keturunan memang bukan perkara mudah. Meskipun PSSI sudah bekerja keras untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan, ada satu atau beberapa berkas yang masih menjadi penghalang. Sayangnya, Erick Thohir tidak memberikan detail mengenai dokumen apa yang menjadi kendala, sehingga spekulasi mulai bermunculan. Beberapa kasus naturalisasi sebelumnya juga menghadapi kendala serupa, di mana birokrasi dan persyaratan administratif seringkali memperlambat proses. Situasi ini menjadi pukulan bagi PSSI, yang sebelumnya cukup optimis bahwa proses naturalisasi Jairo bisa selesai dengan cepat. Jairo Ridwald sendiri bukan pemain sembarangan. Ia memiliki pengalaman bermain di level tertinggi, termasuk membela Crystal Palace di Premier League selama beberapa musim. Dengan kemampuannya yang bisa dimainkan sebagai bek maupun gelandang bertahan. Kehadirannya di timnas Indonesia tentu diharapkan dapat menambah kedalaman skuad. Namun, dengan tertundanya proses naturalisasi ini, PSSI harus segera mencari solusi agar Ridwald tetap bisa bergabung. Jika tidak, mereka harus mengalihkan fokus ke pemain lain yang proses naturalisasinya lebih memungkinkan untuk rampung dalam waktu dekat. PSSI akhirnya menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Sintayong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa hak finansial pelatih asal Korea Selatan itu, termasuk bonus dan sisa kontrak yang masih berjalan, telah dilunasi sesuai kesepakatan. Dengan selesainya pembayaran ini, PSSI menegaskan bahwa tidak ada permasalahan yang tersisa terkait kontrak Sintayong. Langkah ini menjadi bagian penting dari transisi kepelatihan timnas Indonesia setelah keputusan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Tak hanya Sintayong, para staf pelatih yang bekerja di bawah kepemimpinannya juga telah menerima kompensasi sesuai perjanjian. Bahkan, PSSI memberikan gaji hingga Januari meskipun kontrak asisten pelatih seharusnya berakhir pada Desember. Hal ini menunjukkan komitmen PSSI dalam menutup kerja sama secara profesional dan menghargai kontribusi tim pelatih. Keputusan ini juga diharapkan dapat menjaga hubungan baik antara Sintayong dan PSSI, mengingat jasa besarnya dalam membangun timnas Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Di bawah kepemimpinan Sintayong, timnas Indonesia mengalami perubahan signifikan. Selain peningkatan kualitas permainan, mentalitas pemain juga mengalami perbaikan drastis. Meskipun perjalanan kepelatihannya tidak selalu mulus, banyak pendukung sepak bola Indonesia yang tetap mengapresiasi dedikasi dan kerja kerasnya. Berbagai pencapaian, seperti membawa Indonesia tampil kompetitif di ajang internasional, menjadi bukti bahwa kontribusi Sintayong patut diacungi jempol. Kini, setelah urusan finansial selesai, PSSI mengalihkan fokusnya ke masa depan timnas Indonesia. Patrick Kluivert telah ditunjuk sebagai pelatih baru, dan para pemain kini bersiap menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali bergerak cepat untuk memperkuat timnas Indonesia dengan menaturalisasi 3 pemain keturunan. Targetnya cukup ambisius, ketiganya harus bisa membela skuad Garuda pada Maret 2025. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar PSSI dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, timnas Indonesia akan mendapatkan suntikan tenaga baru yang berpotensi meningkatkan daya saing di level internasional. Tantangan yang dihadapi Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia bukanlah hal yang mudah. Timnas akan bertandang ke Sydney untuk menghadapi Australia pada 20 Maret 2025, lawan yang memiliki pengalaman panjang di panggung dunia. 5 hari kemudian, Indonesia akan menjamu Bahrain, tim yang juga memiliki rekam jejak kuat di sepak bola Asia. Kehadiran Emil Audero sebagai kiper berpengalaman, Dean James yang tangguh di lini belakang, serta Joey Pelupesi sebagai gelandang bertahan diharapkan bisa membawa dimensi baru dalam permainan timnas Indonesia. Erick Thohir sadar bahwa naturalisasi bukanlah proses instan.
Oleh karena itu, PSSI kini tengah mempercepat pengurusan semua dokumen yang diperlukan agar ketiga pemain ini bisa segera bergabung. Selain urusan administrasi, Erik juga dijadwalkan bertemu dengan Komisi 10 DPR RI pada 24 Februari 2025 untuk membahas percepatan proses ini. Langkah ini menunjukkan komitmen serius PSSI dalam membangun skuad yang lebih kompetitif untuk menghadapi persaingan ketat di kualifikasi Piala Dunia. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kehadiran Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi bisa menjadi tambahan kekuatan yang sangat berarti bagi timnas Indonesia. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat dan pemain naturalisasi berkualitas, harapan untuk tampil lebih kompetitif di kancah internasional semakin besar. Ramadan Sananta tak bisa menyembunyikan rasa antusiasnya setelah mengetahui bahwa timnas Indonesia akan ditangani oleh legenda Barcelona Patrick Kluivert. Baginya, kesempatan dilatih oleh mantan striker kelas dunia ini adalah pengalaman berharga yang tak boleh disia-siakan. Kluivert dikenal memiliki teknik tinggi, visi bermain luar biasa, serta pengalaman segudang di level tertinggi sepak bola Eropa. Kehadirannya diharapkan bisa membawa perubahan positif bagi skuad Garuda, terutama dalam hal strategi menyerang dan pengembangan pemain depan. Sananta sendiri belum mengetahui secara pasti bagaimana gaya melatih Kluivert, tetapi ia yakin akan ada perbedaan mencolok dibandingkan dengan era Sintayong. Setiap pelatih memiliki pendekatan dan filosofi yang berbeda dalam membangun tim. Namun, bagi Sananta, yang paling penting adalah semangat dan kerja keras para pemain untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ia berharap kehadiran Kluivert bisa memberikan dampak besar, baik secara individu bagi dirinya maupun bagi permainan kolektif timnas. Sebagai mantan pemain top, Kluivert tentunya memiliki wawasan luas tentang strategi menyerang dan cara mengembangkan seorang striker. Ini menjadi peluang besar bagi Sananta untuk meningkatkan kemampuannya, khususnya dalam aspek penyelesaian akhir, pergerakan tanpa bola, serta pemahaman taktik di level yang lebih tinggi. Jika Kluivert mampu menanamkan mentalitas pemenang kepada para pemain, bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa tampil lebih agresif dan berbahaya di ajang internasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Marten Pas menyambut baik rencana naturalisasi Emil Audero ke timnas Indonesia. Meski keduanya akan bersaing memperebutkan posisi kiper utama, Pas sama sekali tidak merasa terancam. Sebaliknya, ia justru melihat kehadiran Audero sebagai motivasi tambahan yang bisa meningkatkan kualitas penjaga gawang Indonesia. Dengan dua kiper berpengalaman yang bermain di level Eropa, skuad Garuda kini memiliki pertahanan yang lebih solid untuk menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir juga menegaskan bahwa Audero tidak didatangkan untuk menggantikan Pas, melainkan untuk memperkuat kedalaman tim. Sepak bola modern membutuhkan lebih dari satu kiper berkualitas, terutama bagi tim yang ingin bersaing di level tertinggi. Selain Audero dan Pas, PSSI juga berencana memberikan satu slot bagi kiper muda berbakat agar bisa belajar langsung dari keduanya. Dengan strategi ini, regenerasi di posisi penjaga gawang akan berjalan lebih baik, sekaligus menyiapkan kiper masa depan untuk timnas Indonesia. Baik Emil Audero maupun Marten Pas memiliki rekam jejak impresif di liga top dunia. Audero saat ini bermain untuk Como setelah sebelumnya menjadi andalan di Sampdoria, sementara Pas tampil konsisten di Major League Soccer bersama FC Dallas. Kehadiran dua kiper kelas Eropa ini tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia, yang selama ini kerap kesulitan menemukan penjaga gawang dengan pengalaman di level tertinggi. Dengan persaingan yang sehat, kedua kiper ini akan saling mendorong satu sama lain untuk tampil maksimal demi posisi utama di bawah mistar gawang. PSSI kini dihadapkan pada keputusan besar mengenai masa depan Indra Syafri sebagai pelatih timnas U20 Indonesia. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerjanya telah dilakukan, terutama setelah kegagalannya membawa timnas lolos ke Piala Dunia U20. Dengan hasil yang kurang memuaskan, posisi Indra Syafri semakin berada di ujung tanduk, memunculkan spekulasi bahwa ia bisa saja didepak dari kursi kepelatihan. Namun, hingga saat ini PSSI masih belum mengumumkan keputusan resmi, tampaknya masih mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil langkah tegas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memilih untuk tidak banyak berkomentar mengenai masa depan Indra Syafri.
Ia menegaskan bahwa pembahasan masih terus berlangsung dengan berbagai pihak terkait, termasuk Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali yang disebut sedang meninjau laporan kinerja sang pelatih. Selain itu, Exco PSSI juga ikut terlibat dalam diskusi guna menentukan keputusan terbaik bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Erik meminta para penggemar sepak bola untuk bersabar menunggu pengumuman resmi dalam waktu dekat. Selain evaluasi kinerja, PSSI juga tengah mengumpulkan berbagai dokumen terkait nasib Indra Syafri. Dokumen tersebut bisa saja berupa surat pemutusan kontrak atau justru perpanjangan kerja, tergantung hasil diskusi internal yang masih berlangsung. Hingga kini, PSSI masih menutup rapat informasi terkait keputusan final, membuat spekulasi terus berkembang di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Keputusan ini akan menjadi penentu apakah Indra tetap dipercaya memimpin timnas U20 atau harus menyerahkan jabatannya kepada sosok baru.